Jemaat yang kekasih, ketika Tuhan mencipta dunia ini selama berapa hari? Selama berapa hari? 6 hari. Kemudian di sana dikatakan bahwa Tuhan berhenti dan dia mengevaluasi kembali semua ciptaan itu. Dan dia berkata, sungguh amat apa? Sungguh amat baik. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan kata baik sebelum sampai kepada kata amat baik, di sana kata baik itu ditulis sebanyak 7 kali. Akhirnya ditutup dengan kata sangat baik. Apa artinya? Artinya bahwa ketika Tuhan mencipta semuanya, Tuhan merefleksi kembali, mengevaluasi kembali semua ciptaannya. Dan di sana dia menemukan semuanya baik. Jadi dalam kehidupan kita perlu ada waktu untuk kita bisa berefleksi. Betul ya? Kalau kita sibuk terus. Saya tahu saya minggu lalu ini tidak berfungsi ya. Ya, sudah oke ya. Ya, jadi kalau kita sibuk terus tanpa mengevaluasi, maka kita tidak tahu sudah sejauh mana kita bisa melakukan akan peran kita. Jadi sebagai suami berhenti sejenak untuk mengevaluasi, sebagai istri berhenti sejenak mengevaluasi, sebagai muda-mudi yang sudah laku, apalagi hari ini Valentine ya, kalau sudah laku berhenti sejenak dan mengevaluasi. Atau yang belum juga, berhenti sejenak. Kenapa kok sampai saat ini saya belum laku? Padahal Pak Pendeta itu sudah berdoa sampai kasurnya bolong. Begitu ya, kenapa? Kita berhenti sejenak untuk kita bisa melihat kira-kira kita sudah menjalankan peran kita atau tidak. Maka otomatis kalau Tuhan bilang semua amat baik, maka otomatis semua ciptaannya sudah berperan dengan baik. Amin itu ya. Ciptaannya sudah berperan dengan baik. Nah kalau demikian, kita akan melihat bahwa semua ciptaan di sana tidak hanya manusia, tetapi di sana pun ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, kemudian ada manusia. Dan kita percaya bahwa Tuhan menciptakan itu dalam keragaman. Kalau dalam keragaman, maka otomatis mereka bukan berperan di dalam persamaan, tetapi pasti mereka berperan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau demikian, mari kita boleh sungguh lagi melihat apa peran. Kalau semuanya dicipta untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan katakan semua amat baik. Maka pertanyaannya adalah, apa peran dari ciptaan yang lain? Kalau semuanya memuliakan Tuhan, apa peran daripada ciptaan yang lain? Apa peran daripada manusia? Tapi kalau bicara tentang manusia, itu pun ada 2 peran di sana. Yaitu peran orang yang tidak percaya dan peran orang yang percaya. Kira-kira perannya untuk memuliakan Tuhan itu apa? Nah hari ini kita akan melihat itu. Nah dasar firman Tuhan yang kita akan pakai adalah Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sambil jemaat mempersiapkannya, saya minum dulu ya. Mari kita baca berganti-gantian bagian firman Tuhan ini. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud 1, 2, 3. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Nah, pertanyaan saya sebelum saya masuk dalam khotbah ini, saya mau bertanya buat kita. Apa bedanya orang Barat, orang Indonesia dan orang India? Ketika mereka bertamu ke rumah orang, dan ketika mereka mau pamit dan mereka ketemu hujan, kira-kira apa perbedaannya? Ada yang punya pemikiran atau ada punya pendapat tentang itu?
Apa perbedaannya orang Indonesia, orang Barat, orang India, ketika bertamu ke rumah orang dan mau pamit, kemudian ternyata mau keluar ada hujan. Apa perbedaannya respon mereka? Oke, satu orang, silakan. Yang tahu. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Saya sudah tunggu-tunggu orang India apa begitu ya. Terima kasih. Kalau ada yang punya pendapat untuk itu. Ada yang tahu? Silakan Boston. Boston. Siapa? Brian ke Boston? Ya udah. Boston nanti kalau salah diperbaiki Brian. Oke. Brijan. Ya silakan. Boston silakan. Disuruh pulang. Terima kasih. Ya berarti dia tidak pernah nonton film India secara serius. Nah, begitu ya. Ya. Ada yang punya pendapat? Kalau tidak ada saya jawab saja ya. Yang pertama, kalau orang Barat ketika datang bertamu ke rumah orang, kemudian dia keluar dan ada hujan, maka dia akan pakai apa yang ada di tangannya dan dia tutup kepalanya dan dia lari ke mobil dan akhirnya dia pergi. Itu orang Barat, betul? Karena bagi mereka time is money. Tetapi kalau orang Indonesia apa? Ketika hujan dia sudah pamit, Pak, Bu, saya pergi ya. Tapi ketika hujan dia balik lagi ngobrol sampai habis-habisan. Hujan berhenti pun sudah tidak peduli, hujan berhenti atau tidak. Yang penting ngobrol. Tapi bagaimana dengan orang India? Kalau orang India pamit keluar ketemu hujan, maka di sana dia akan mulai satu orang. Tiba-tiba muncul yang lain. Kemudian nyanyi, betul? Kemudian melingkar-lingkarlah mereka di sana. Kucu-kucu hutahe. Betul ya? Maka otomatis kita melihat ada perbedaan respons di sana. Tetapi kita melihat walaupun demikian, di sana ada fungsi hujan, yaitu supaya orang Indonesia bisa semakin kenal satu dengan yang lain. Tetapi harapan saya tidak bergosip, semakin gosop, semakin sip. Betul ya? Tetapi selanjutnya adalah orang India bisa berolahraga, bisa menunjukkan kreasinya, memberikan seninya dan lain sebagainya. Maka di situ ada peran yang bisa kita lihat di sana. Maka di sini kita melihat bahwa bagaimana dengan ciptaan berperan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana ciptaan bisa berperan untuk memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Coba ada PowerPoint-nya. Ya, jadi di sana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Kita kembali ke PowerPoint, ada ya? Semoga nggak hilang PowerPoint-nya. Kita langsung kepada PowerPoint yang ketiga. Ya, jadi ciptaan memuliakan Tuhan. Dan memuliakan dengan cara bagaimana? Menceritakannya dengan cara bagaimana? Karena ayat yang kedua tadi di situ berkata bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Padahal ayat yang ketiga berkata hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam meneruskan. Dan ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata. Jadi mereka tidak memberitakan dengan kata. Mereka tidak memberitakan dengan berita. Tapi bagaimana mereka bisa memuliakan Tuhan? Tadi kita sudah melihat di dalam poin yang pertama. Ciptaan memuliakan Tuhan dalam fungsi dan keteraturannya. Nah, ini yang disebut dengan aksi penciptaan. Dan kalau saudara dan saya mengerti tentang ciptaan memuliakan Tuhan, maka kita mengenal yang namanya general revelation, penyataan secara umum. Jadi ketika orang lihat langit, maka di sana mereka bukan mengagumi langit. Tetapi langit itu membawa mereka untuk melihat bahwa ada pencipta di balik langit itu sendiri. Ketika orang melihat cakrawala, mereka melihat keagungan daripada cakrawala. Tetapi di balik itu mereka melihat ada sang pencipta yang agung yang menciptakan akan cakrawala. Jadi cakrawala, langit, hujan dan lain sebagainya. Itu bukan tujuannya untuk dikagumi manusia dan stop kepada ciptaan itu. Tetapi selanjutnya membawa ciptaan itu kembali untuk melihat ada pencipta di sana. Ada satu pasang kekasih. Kalau hari Valentine kan hari bicara kekasih. Ada dua insan yang sedang mengadu cinta.
di hari Valentine, dan mereka mencari tempat yang paling indah, dan mereka memilih bahwa tempat yang paling indah dan teduh buat mereka adalah di bawah pohon. Betul ya? Di bawah pohon, dan mereka sedang duduk di sana. Kemudian si laki-laki bertanya kepada si perempuan, apakah engkau sungguh mencintai saya? Kemudian perempuannya bertanya, kenapa engkau berkata demikian? Kemudian laki-laki berkata begini, ya, aku mau supaya engkau punya komitmen yang indah buat saya. Dan dia katakan, saya mau berkata bagaimana, saya kan sudah membuktikan cintaku. Tapi kalau engkau tidak percaya, percayalah bahwa yang di atas sana menyaksikan cintaku, bahwa aku sungguh mencintaimu. Kemudian akhirnya, perempuan tanya kepada laki-laki, apakah engkau mencintai saya? Kemudian akhirnya laki-laki katakan, aku sungguh mencintaimu. Kemudian perempuannya bertanya, kalau engkau sungguh mencintaiku, kenapa hari ini parfummu wanginya beda? Dan wanginya seperti wangi parfum perempuan. Kaget laki-lakinya. Kemudian laki-lakinya berkata, waktu saya datang ke sini, saya lewat toko yang sedang promosi parfum, dan ternyata yang dipromosikan itu hanya parfum perempuan. Dan akhirnya saya pakai supaya dengan demikian, sebagaimana harum ini engkau cium, demikianlah harum cintaku padamu. Aku nggak percaya, pasti ada dia yang lain di balik kita. Kemudian dia berkata begini, kalau engkau tidak percaya, yang di atas akan menyaksikan cintaku sesungguhnya untukmu. Ketika dibilang begitu, tiba-tiba ada suara dari atas. Suara dari atas dan berkata kepada mereka, aku gak tanggung jawab buat cinta kalian. Aku kan gak tahu cinta kalian dan lain sebagainya. Ternyata di atas pohon ada orang yang sedang duduk di sana. Begitu ya. Tapi maksud mereka di atas di sana bukan orang itu, tetapi adalah Tuhan sendiri. Nah, dalam konteks ini adalah pohon ciptaan yang lain tidak hanya berfungsi untuk memuliakan Tuhan dengan peran asli natural yang mereka Tuhan taruh di sana. Tetapi juga di dalamnya manusia bisa berkreasi dengan semua ciptaan yang ada untuk mengembalikan kemuliaan pada Tuhan. Ketika laki-laki perempuan katakan bahwa dia di sana menyaksikan cintaku padamu, berarti di bawah pohon itu mereka pakai pohon itu sebagai sebuah proklamasi bahwa Tuhan yang memberikan cinta itu yang menjadi saksi atas cinta mereka. Berarti di sini mereka pakai pohon untuk mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Maka otomatis di sini kita melihat ciptaan yang lain tidak bisa berkreasi karena mereka ditetapkan dengan fungsi itu, dan dari sono sampai selama-lamanya mereka tetap berfungsi seperti itu. Tetapi yang bisa berkarya untuk memfungsikan mereka itu adalah manusia. Nanti kita akan melihat bagaimana peran manusia di sana. Maka otomatis mari kita boleh sungguh lagi melihat ketika kita melihat ciptaan, kita tidak boleh menghancurkan ciptaan itu sendiri. Stephen Hawking, dia adalah penemu daripada lubang hitam yang ada di lapisan ozon yang semakin menipis. Dan ternyata ditemukan bahwa lapisan ozon itu penyebabnya adalah apa? Ada yang tahu? Orang Tokyo. Banyak sekali penyebabnya. Dan saya percaya kebanyakan yang merusak itu adalah wanita. Mengaku atau tidak? Karena penyebab yang pertama yang dilihat itu adalah yang biasa pakai hair dryer. Laki-laki juga pakai itu ya? Oh, berarti ampuni saya dan maafkan saya. Saya pikir hanya perempuan. Hair dryer. Dari hair dryer itu kan otomatis yang keluar itu merusak akan lapisan ozon. Yang kedua adalah AC. Maka seharusnya dibatasi kalau kita pakai AC paling panas itu 24. Tapi kalau melewati itu akan mengeluarkan gas yang merusak lapisan ozon begitu dalam. Bahkan juga rumah kaca yang sungguh-sungguh ketika dilakukan dibuat rumah itu dari kaca, maka otomatis itu akan memberikan sebuah efek atau dampak negatif kepada lapisan ozon. Sehingga di sini kita memahami ciptaan yang lain tidak bisa merusak dirinya, tapi hanya manusia yang bisa merusak ciptaan yang lain. Amin itu. Maka mari kita jaga baik-baik. Ketika kita datang pada saat musim sakura, lihat bunga sakura, jangan petik bunga sakuranya. Karena lihatlah keindahan yang melukiskan akan keagungannya. Amin itu. Katakan kepada kekasihmu, sayang,
Sebagaimana Tuhan mengasihi bunga sakura itu, demikianlah aku mengasihimu. Kenapa demikian? Tetapi, harus pakai tetapinya. Kenapa? Karena sakura itu hanya hadir seketika dan hanya hilang seketika. Nanti pacarmu salah menafsirkan dan dia bilang begitu. Baik, keindahannya seperti bunga sakura. Tetapi apa? Jangka waktunya hanya sebentar saja. Apakah engkau mencintai aku hanya sebentar saja? Tidak boleh. Tetapi dalam konteks di sini kita melihat bahwa banyak sekali kita bisa merusak alam ini. Sehingga alam ini tidak berfungsi dengan baik. Maka alam itu tidak memuliakan Tuhan. Bukan karena kesalahan alam itu. Tetapi kesalahan kita manusia. Kenapa saya katakan ini? Karena dalam pelajaran ekoteologi, profesor kami mengajarkan kami untuk harus berkhotbah. Tidak hanya bicara tentang keselamatan. Tapi bagaimana manusia bisa menjaga alam ini. Bagaimana manusia bisa menjaga supaya alam ini tetap lestari. Sehingga alam ini mengerjakan fungsinya dengan posisi awal yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Di dalam kondisi natur. Sehingga alam ini boleh dapat berfungsi dengan baik. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi alam ini juga bisa menjaga kelestarian atau kelangsungan hidup daripada manusia. Kalau fungsi alam itu dua. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan dengan semua perannya. Tetapi yang kedua adalah menjaga kehidupan daripada manusia itu sendiri. Maka kalau kita merusak itu, maka otomatis yang rugi adalah kita. Tetapi yang kedua adalah kita sudah merusak akan fungsi alam di dalam memuliakan Tuhan. Saya tidak perdalam ini. Tetapi yang penting poin ini kita tangkap. Setelah kita melihat bahwa fungsi alam adalah memuliakan Tuhan dengan melakukan perannya dan berjalan di dalam keteraturan. Maka di situ Tuhan dipermuliakan. Maka pertanyaan buat saya dan saudara adalah alam tidak punya suara. Alam tidak punya kehendak. Alam tidak punya akan perasaan dan juga yang namanya afeksi dan lain sebagainya. Semua itu ada pada kita. Tapi pertanyaan saya adalah alam bisa menjalankan semua fungsinya dengan baik. Alam bisa menjalankan itu dalam keteraturannya dengan baik. Apakah kita yang sudah punya banyak hal dalam hidup ini sebagai gambar dan rupa Allah, kita juga bisa menjalankan fungsi kita dengan baik? Dan apakah kita menjalankan fungsi kita dalam keteraturan itu sendiri? Kalau tidak, kita kalah dengan alam. Padahal kita memahami alam tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang bisa dicipta menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia. Maka manusia seharusnya lebih berfungsi daripada alam. Ini satu. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa ciptaan Allah memuliakan Allah, maka kita beranjak kepada posisi yang kedua, itu berbicara tentang manusia. Dan manusia yang dicipta ini pasti memuliakan Allah. Karena tadi sudah di dalam nats pembimbingnya, masuk pasal 8, manusia dicipta untuk memuliakan Allah. Amin itu ya. Karena Tuhan itu mulia. Tapi dalam pembahasan ini saya akan bagi manusia ini dalam dua. Yang pertama adalah manusia yang tidak percaya sama Tuhan dan manusia yang percaya sama Tuhan. Pertanyaan saya adalah begini. Manusia yang tidak percaya pada Tuhan bisa memuliakan Tuhan apa enggak? Manusia yang tidak percaya pada Tuhan bisa memuliakan Tuhan apa tidak? Coba yang bilang tidak bisa angkat tangan supaya saya tahu mana orang-orangnya. Baik. Yang bilang bisa memuliakan Tuhan angkat tangan. Hanya Yosua seorang diri. Karena memang statusnya sendiri. Ya, tapi sebentar lagi kok. Coba, angkat tangan, jangan begini. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita melihat satu teks firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 5. Boleh ada? Roma 3 ayat 5. Apa isinya? Coba seseorang membacakannya bagi kita. Roma 3 ayat 5. Silakan yang sudah dapat baca 1, 2, 3. Bung Brijan. Ya, jadi otomatis kalau kita memperhatikan teks ini dikatakan, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Dan kalau saudara dan saya baca terus di sana Tuhan mau berbicara tentang
orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan saya percaya bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan pun tetap ada kemuliaan Tuhan di sana. Tapi kemuliaan Tuhan di sana bukan bersumber dari orang yang tidak percaya. Tetapi kemuliaan Tuhan itu bersumber daripada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini berbicara tentang murka Allah. Ketika orang tidak percaya pada Tuhan, mereka ada dalam kutuk. Mereka ada dalam murka Allah. Dan ketika Tuhan memberikan murka kepada mereka, Tuhan memberikan kutuk kepada mereka, berarti ada dua hal yang Tuhan mau nyatakan buat mereka. Apa? Kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Betul? Ketika Tuhan menyatakan kebenarannya dan menyatakan kekudusannya, maka di sana sebenarnya Tuhan sedang mau mempermuliakan dirinya di dalam hukuman itu. Jadi bukan orang percaya yang orang yang tidak percaya memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan memuliakan dirinya di dalam kehidupan orang percaya dengan menghukum mereka, menunjukkan murka, menunjukkan kutuk kepada mereka. Dan di sana ketika Tuhan menunjukkan murka dan kutuk kepada mereka, Tuhan sedang menyatakan kebenaran buat mereka. Maka kalau saudara dan saya melihat teks itu, maka selanjutnya mereka berkata begini, kalau demikian biar kita tinggal di dalam dosa, supaya kemuliaan Allah itu semakin dinyatakan. Ada konsep seperti itu. Kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dengan menghukum kami supaya kebenaran dan kesuciannya itu ditunjukkan kepada banyak orang. Kalau demikian kami tinggal di dalam dosa. Supaya orang lain semakin melihat kebenaran Tuhan dan kekudusan Tuhan dalam hidup. Paulus memberikan sebuah argumentasi, dia katakan tidak. Kenapa? Karena bukan karena kejahatanmu sehingga engkau memuliakan Tuhan. Tetapi karena hukuman yang Tuhan berikan untuk menunjukkan kebenaran dan kekudusannya. Maka di sana Tuhan sendiri memuliakan dirinya dalam kebenaran kekudusan. Maka kejahatanmu tidak pernah memberikan kontribusi apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tetap memakai hal itu untuk memuliakan dirinya. Tetapi ini bukan menjadi sebuah argumentasi supaya kita terus tinggal dalam dosa. Kalau begitu Pak, saya pacaran asal-asalan aja. Nanti kan Tuhan hukum saya kan kebenarannya, kekudusannya dimuliakan. Kadang-kadang implikasi begitu toh. Ya udah kalau begitu saya kerja asal-asalan aja. Nanti orang melihat hidup saya tidak menjadi berkat. Nanti Tuhan menghukum saya kebenaran dan kesucian Allah dinyatakan. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang mau ditegaskan di sini adalah Allah sendiri memakai segala sesuatu untuk berotoritas untuk menyatakan kebenaran dan kesuciannya. Dan saya percaya hukuman dan kutukan itu sesuatu yang tidak pernah bisa kita nikmati. Tetapi itu bisa mendatangkan sesuatu yang bisa menghancurkan hidup kita. Maka tidak ada untungnya di sana. Maka otomatis kita memahami bahwa baik orang yang tidak percaya sekalipun, Tuhan bisa mempermuliakan dirinya melalui penghukuman yang diberikan. Tetapi selanjutnya yang terakhir yang ini saya dalami. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Bagaimana dengan orang percaya? Perbedaan antara orang percaya dengan ciptaan dan juga perbedaan dengan orang yang tidak percaya hanya satu kata. Ada di situ enggak? Menikmati Allah. Menikmati Allah. Ciptaan tidak menikmati Allah. Orang yang tidak percaya tidak menikmati Allah. Karena mereka mendapatkan hukuman. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Mereka menikmati Allah. Maka kalau saudara dan saya membaca buku Katekismus Westminster, itu buku pelajaran yang dipakai oleh gereja-gereja. Dalam bab 1 bagian 1, dikatakan apa? Apa tujuan utama manusia dicipta? Dan di sana diberikan jawaban. Supaya manusia memuliakan Allah dan menikmati Dia. Manusia di sini dalam konteks orang percaya, menikmati Dia. Tetapi dalam perjalanan, seorang tokoh yang namanya John Piper, dia mengubah kata dan menjadi dengan. Karena ketika ada kata dan, memuliakan Allah dan menikmati Dia. Kelihatannya memuliakan Allah dan menikmati itu adalah dua hal, betul. Tetapi dalam tense, dalam Katekismus Westminster itu dia menjadikan satu tunggal. Kalimat satu tujuan tunggal. Maka John Piper mengubah dan menjadi dengan. Memuliakan Allah dengan menikmati Allah. Maka orang percaya memiliki sebuah kelebihan. Dengan orang yang tidak percaya, yaitu kita bisa menikmati Allah. Pertanyaan saya, apa itu menikmati? Perlu enggak orang Kristen hidup di dalam kenikmatan? Perlu enggak orang Kristen menikmati? Perlu apa tidak? Perlu. Perlu enggak orang Kristen hidup dalam kenikmatan? Hah?
Perlu nggak orang yang Kristen hidup dalam kenikmatan? Ada yang bilang begini, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang begini-begini. Boleh nggak manusia orang Kristen menikmati? Pasti boleh. Boleh nggak manusia hidup dalam kenikmatan? Boleh nggak boleh? Boleh nggak boleh? Hah? Boleh, hidup dalam kenikmatan. Kalau saudara hidup dalam kenikmatan, berarti saudara salah karena saudara menjadikan kenikmatan itu menjadi tujuan. Amin itu. Jadi kenikmatan bukan tujuan. Ketika kenikmatan menjadi tujuan, saudara masuk dalam konsep hedonisme dunia ini. Karena saudara dan saya menjadikan kenikmatan itu menjadi tujuan. Tetapi maksud daripada kita menikmati Allah adalah kita menjadikan Tuhan itu menjadi tujuan. Betul? Sedangkan kenikmatan itu adalah sebuah sarana. Maka ketika Tuhan menjadi tujuan, kenikmatan menjadi sarana, maka kita bisa memilah kenikmatan yang mana yang bisa memuliakan Tuhan. Amin itu. Kalau kita hidup dalam kenikmatan, maka kenikmatan menjadi tujuan. Maka semua yang menikmati menyenangkan kita. Semua yang menikmatkan kita. Semuanya kita ambil untuk ke diri kita. Itu konsep yang namanya hedonisme dunia. Tetapi di sini mari kita melihat. Kita menikmati hidup, tetapi tujuannya adalah untuk menikmati Allah di dalam hidup ini. Perlu mengerti itu. Nah, setelah saudara dan saya mengerti ini, mari kita melihat apa artinya menikmati. Coba selanjutnya. Nah, menikmati dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai oleh eidomain. Dan artinya itu bahagia, biasa aja, bahagia. Maka orang bilang bahagia itu kan sederhana, betul ya? Bahagia itu kan sederhana, apa itu? Makan saksang. Bahagia itu kan sederhana, makan rica-rica. Bahagia itu sederhana, angkat telepon, kemudian tanya, halo sayang, ada apa? Yang duduk di sebelahmu rambut pendek, rambut panjang. Nah, gitu kan? Bahagia itu sederhana. Tapi ketika dia bilang rambut panjang, kita kepak-kepak. Siapa itu lagi? Begitu ya. Tetapi kita melihat bahagia itu sederhana. Tetapi mari kita melihat. Webster Dictionary menjelaskan bahwa kenikmatan adalah pikiran yang puas. Yang menghasilkan emosi yang serasi. Dan perasaan yang mendatangkan sukacita. Jadi dimulai daripada pikiran yang puas. Mempengaruhi emosi. Dan mempengaruhi perasaan yang ada. Jadi dimulai daripada pikiran yang dipuaskan. Kalau demikian, menikmati Allah. Itu berbicara tentang apa? Yaitu berbicara tentang ketika aku puas di dalam Allah. Amin itu. Ketika aku puas di dalam Allah. Jadi bagi orang Kristen, aku bisa memuliakan Tuhan ketika aku menikmati Allah. Bagaimana aku menikmati Allah? Ketika pikiran, perasaan dan emosiku merasa puas di dalam Allah. Dan itu tidak lepas daripada Mazmur 73. Ketika Asaf melihat orang-orang kaya, orang-orang sehat, orang-orang semuanya, punya semuanya. Kemudian Asaf bilang begini, Tuhan, aku ini kan melayani Tuhan. Aku kan setia melayani Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya melihat di sana dikatakan tiap-tiap hari dia kena tulah, tiap-tiap hari dia kena hukum. Ternyata orang-orang yang lain itu ternyata mereka sehat, tidak ada masalah apa-apa. Dia mulai berkata, hampir aku tergelincir. Untuk apa aku jaga kekudusan hatiku dan kekudusan tanganku. Tidak ada manfaat apa-apa. Dia mulai iri sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya melihat di dalam Mazmur 73. Ayat 25 dan 26. Coba seseorang membacakannya bagi kita. Ya. Jadi di sana dia berkata, 25, 26. Nah, dari sini kita melihat menikmati Tuhan itu harus dimulai dengan namanya perubahan paradigma, cara pandang. Banyak orang Kristen tidak mau belajar Alkitab. Dan saya percaya kalau dia tidak belajar Alkitab, cara pandang dia terhadap Tuhan untuk melihat realita dunia tidak akan pernah berubah. Maka kenapa seringkali saya harus mulai daripada pengajaran, baru diaplikasikan dalam aplikasi. Mengapa? Karena yang pertama yang perlu dirubah itu adalah cara pandang. Ketika Asaf melihat orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil, ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Asaf berkata, Tuhan kenapa begini? Untuk apa saya jaga kekudusan? Baik hatiku dan tanganku itu tanda luar dalam dia jaga kekudusan. Tapi pada akhirnya, kalau saudara dan saya melihat, Asaf tidak berhenti di protes sama Tuhan di sana.
Tapi akhirnya ketika cara pandangnya diubah, dia masuk ke dalam bait Allah. Maka omong kosong. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak belajar sama Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah karena firman Tuhan tidak menyentuh, kemudian saudara katakan, sudah saya tidak datang lagi ke gereja. Saya mau cari jalan keluar di luar. Saya mau katakan buat kita, saudara tidak akan pernah diubah konsepnya kalau saudara keluar dari gereja. Karena firman Tuhan itu ada di dalam gereja. Di sana Asaf berkata, ketika aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan di sana aku menemukan jawaban terhadap mereka yang hidupnya dalam dosa, tetapi kelihatannya mereka diberkati. Baru selanjutnya konsepnya berubah. Karena keberhasilan, kegemukan, kesehatan, berkat-berkat yang ada pada mereka, itu adalah sarana untuk menghancurkan mereka. Itu yang dilihat oleh Asaf sendiri. Baru selanjutnya Asaf berkata apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Baru ayat 25 berkata, tidak ada yang kuingini di bumi dan di sorga. Selain engkau, tidak ada yang kuingini. Ini bicara tentang apa? Asaf merasa puas di dalam Tuhan. Betul ya? Pikirannya puas di dalam Tuhan. Emosinya puas di dalam Tuhan. Kemudian harapannya puas di dalam Tuhan. Perasaannya puas di dalam Tuhan. Inilah kenikmatan. Maka ingat baik-baik, saudara dan saya datang ke gereja bukan hanya untuk cari apa yang Tuhan mau. Apa yang bisa menyenangkan saya, bukan itu. Tetapi ketika kita datang ke gereja, pikiran yang muncul adalah apa yang saya harus buat untuk menyenangkan hati Tuhan di gereja. Amin itu. Harus diubah konsepnya. Kalau kita mau cari hanya kepuasan diri dalam ibadah, tidak selamanya kita menemukan itu kalau kita tidak suka mulai dengan firman Tuhan. Maka ini prinsip penting. Orang yang puas di dalam Tuhan adalah orang yang menikmati Tuhan. Orang yang menikmati Tuhan pasti dia memuliakan Tuhan. Tetapi kalau orang tidak puas di dalam Tuhan, maka saya yakin dia tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Nah, di dalamnya ketika saudara dan saya melihat akan bagian ini, maka selanjutnya saya ingin membawa kita untuk melihat ada 3 hal secara cepat dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana supaya kita bisa puas di dalam Tuhan? Itu pertanyaan selanjutnya. Yang pertama adalah kita bisa puas di dalam Tuhan kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Doamu bagaimana? Orang yang hanya mau cari berkat di dalam gereja, saya percaya doanya tidak beres. Karena dia tidak berdoa supaya hidupnya keintimannya dengan Tuhan semakin kuat. Tetapi dia akan berdoa kalau dia butuh Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Ketika saudara dan saya tidak punya keintiman dengan Tuhan dengan baik, maka pasti doa kita salah. Kita hanya datang sama Tuhan ketika kita butuh Tuhan. Betul? Bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan belum kasih teman hidup. Artinya masih ada kesempatan untuk kita berdoa sama Tuhan. Betul ya? Kenapa kita masih butuh Tuhan? Tapi saya pikir konsep itu salah. Orang yang sungguh-sungguh punya keintiman dengan Tuhan, dia akan berkata sebagaimana Daud berkata, bahwa menjelang fajar menyingsing, aku mengatur persembahan-persembahanku di hadapan Tuhan. Dan aku menunggu-nunggu Engkau. Bukan menunggu berkatnya, tapi menunggu Tuhan. Maka renungan, doa, persekutuan pribadi bukan menjadi sebuah tuntutan daripada pendeta, dari majelis, dari pembina komsel, pembina PA, bukan. Itu adalah sesuatu kesadaran bahwa aku butuh keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman seperti ini Tuhan tidak berikan kepada ciptaan yang lain. Tuhan tidak berikan kepada orang yang tidak percaya. Tapi keintiman itu hanya Tuhan berikan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Maka bicara firman itu bicara 2. Yaitu Alkitab yang adalah firman Allah yang ditulis dengan kata grafe. Tetapi yang kedua adalah firman yang dalam konteks logos. Kenapa Tuhan memberikan ini? Supaya logos itu bisa berelasi dengan kita. Tetapi di dalam relasi itu harus dilandasi dengan namanya grafe dan juga rema. Yaitu firman Tuhan itu sendiri. Maka kita bisa menikmati Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat menikmati Tuhan. Salah satunya adalah keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Pertanyaan saya, yang sudah punya pacar di sini angkat tangan. Siapa? Terima kasih. Angkat tangan tinggi supaya ketahuan. Sekaligus proklamasi, jangan tembak saya lagi. Kayak gitu ya. Coba angkat tangan tinggi. Tolong diambil, nanti tolong di-share ke pasangan mereka masing-masing. Apalagi yang di Indonesia. Tolong angkat tangan. Ya. Puji Tuhan. Angkat tangan. Sudah punya. Sekaligus promosi.
Bagi yang sudah punya pacar, kalian waktu pacaran kira-kira mulai dengan doa enggak? Boston? Doa. Rachel, apa isi doanya? Hah? Enggak tahu. Dia berdoa enggak ketika pacaran? Mulai ngomong. Oh, enggak usah. Ini umum, ini Pak, umum. Di tempat umum enggak boleh ngomong. Kalau telepon, doa enggak? Waktu ngomong. Berjen, ha? Kalau telepon kekasih di Indonesia, enggak mungkin lah ngomong muka dengan muka. Enggak ada di sini ya kan? Di Indonesia kan? Waktu telepon, doa enggak? Mulai dengan doa dan ditutup dengan doa enggak? Enggak juga. Kalau begitu enggak doa, mulai dengan firman Tuhan apa enggak? Ibu Felte sama Pak Matius waktu pacaran mulai dengan doa apa enggak? Dimulai dengan firman Tuhan apa enggak? Ditutup dengan firman Tuhan apa enggak? Apa firman Tuhan pertama waktu kalian dua jatuh cinta dan menyatakan isi hati? Hah? Apa? Teori keselamatan, soteriologi. Apa hubungan cinta dengan keselamatan? Oh, aku cinta kamu maka kau selamat. Itu maksudnya. Karena Tuhan mencintai kita maka kita selamat, maka kita juga harus saling mencintai untuk selamat, gitu ya. Iya. Iya, waktu kami masih mahasiswa itu lucu itu di sekolah teologi itu, ATI, STT ATI. Makanya saya nggak mau pacaran waktu STT ATI. Bukan karena nggak ada yang masuk nominasi saya, bukan itu maksudnya. Kenapa? Aturannya ketat banget. Aturan ketat sekali. Tahu ketatnya kenapa? Kalau saya jatuh cinta sama ibu, contohnya kami di STT ATI contohnya ya. Maka saya tidak boleh menyampaikan langsung perasaan saya sama dia. Bagaimana caranya? Saya tahan. Iya ya, tahan itu baik. Sakit kan? Sakit pun tahan. Daripada dicabut statusnya. Iya tahan. Nah kalau saya sudah tidak tahan, ingat tingkat 1, tingkat 2 tidak boleh pacaran. Semester 1 sampai semester 1 sampai semester 4 itu tidak boleh pacaran. Katanya semua di sana kalimatnya tutup mata. Ketika ketemu lawan jenis tutup mata. Saya bilang ini Rabi Yahudi yang bilang bengkak-bengkak ini. Iya. Tutup mata enggak boleh. Tetapi ketika mulai tingkat 2 itu sudah mulai punya rasa. Iya. Tahan rasanya. Nah, kalau sudah tingkat 3 semester 5 dikatakan bebas. Semua mata mulai terbuka. Ketika semua mata terbuka kemudian sudah tidak tahan, datang ke Bapak namanya Bapak Unit. Bapak Unit itu seperti orang tua kami. Datanglah ke sana dan katakan, "Pak, aku udah enggak tahan. Enggak tahan apa? Mau ke kamu toilet silakan." Nah, aku rasanya sepertinya jatuh cinta sama yang satu itu. Tolong dong Bapak sampaikan pada dia. Nah, bagaimana bapaknya sampaikan? Bapaknya tidak, Bapak Unit tidak boleh sampaikan sama ibu. Secara langsung tidak. Sampaikan kepada ibu unitnya. Jadi ada ibu unitnya. Nah, setelah disampaikan pada ibu unit tidak boleh langsung, tidak boleh langsung sampaikan, harus didoain dulu. Tidak tahu berapa waktunya. Habis itu baru disampaikan kepada dia. Dan dia ternyata ada rasa dengan saya, contohnya ya. Baru dia jawab iya. Maka ibu unit akan menyampaikan kepada bapak unitnya. Bapak unit saya. Saya percaya itu enggak ada rahasia cinta itu. Betul ya? Baru di sana Bapak unitnya bukan langsung, dia langsung sampaikan pada saya, tetapi tidak stop di situ, kemudian kami langsung ketemu dan langsung bilang, I love you, you love me, kita dua balaf. Bukan itu maksudnya. Tetapi apa yang dilakukan? Bapak unit sampaikan kepada Bapak asrama. Ibu unit menyampaikan kepada ibu asrama, bahwa dua ini sudah saling suka, katanya. Dan apa yang terjadi? Tidak stop di situ, Bapak asrama menyampaikan kepada kemahasiswaan. Dan setelah kemahasiswaan tahu tentang itu, dibuat rapat staf lengkap. Dan di dalam rapat staf itulah disampaikan bahwa dua orang ini sedang jatuh cinta. Kemudian akhirnya semua staf setuju. Karena ada juga staf yang kadang-kadang tidak setuju. Ternyata yang perempuan itu staf laki-laki sedang menggumurinya. Bisa saja kan, terjadi juga. Jadi cinta tidak selamanya itu bisa bersambut. Begitu ya, di asrama itu. Tapi setelah disetujui, apa yang dilakukan? Dibuatlah, disampaikan kepada kedua pasangan ini bahwa mereka sah. Bagaimana sah? Di dalam aula, dalam kebaktian pagi itu nanti pada saat pengumuman diumumkan. Nama ini dan nama ini sudah diputuskan, mereka pacaran. Coba pacaran aja diputuskan. Dan apa yang terjadi? Di sanalah diaturlah ruang pertemuan. Dan ruang pertemuan kita itu di rumah staf.
Jadi ada satu ruangan dikhususkan bagi kita. Tapi staff itu ketika kita dua, jadi di sana 2 kursi, kemudian meja di tengah, satu duduk di sana, satu di sini. Sepertinya mereka lagi sidang skripsi. Ya. Kemudian dosen itu duduk di mana, staff itu duduk di mana. Di depan pintu itu pakai kursi duduk di situ. Mau ngomong apa? Akhirnya teman saya bilang begini, ya setelah saya tahu begitu, saya bilang udah mari kita berdoa. Selesai itu buka Kidung Agung. Kemudian kau baca ayat 1, saya baca ayat 2. Kemudian di situ kan puji-pujian itu kan, laki-laki perempuan. Selesai itu amin, selesai pulang. Karena memang kelihatannya kan mengandalkan kesucian di sana. Dan saya katakan bahwa sebenarnya itu juga baik untuk menjaga bagaimana kita melandasi semuanya daripada firman Tuhan. Jadi yang masih pacaran ini, Rachel, kalau dimulai komunikasi tanpa berdoa, tanpa renungan firman Tuhan, katakan sama dia bertobat. Kalau enggak bertobat, nyala engkau dari hadapanku. Gitu kan? Ataukah sebaliknya pun demikian ya? Sebaliknya pun ya Boston ya? Iya, yang apa lagi Rizky? Ya? Iya, jangan posting fotonya. Tapi berdoa, aku mencintaimu dalam Tuhan. Amin itu. Amin. Maka dengan demikian, cinta kasih kita itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita bisa memuliakan Tuhan. Dika, ketika datang sini sudah berdoa atau belum? Sudah. Ketika ketemu Jair sudah berdoa belum? Di sini aturannya begitu. Sudah ada aturan baru. Kalau ketemu pacar di GT harus berdoa dan baca Alkitab dulu. Minimal 5 pasal. Baru boleh ketemu pacar. Ini aturan baru. Jadi jangan main-main ya. Nah dari sini kita melihat bahwa kita harus punya relasi dengan Tuhan. Tapi yang kedua, kita bisa memuliakan Tuhan sebagai orang percaya adalah ketika kita tahu label kita adalah gambar dan rupa Allah. Istilah gambar dan rupa Allah itu mengandung 2. Gambar itu menunjukkan bahwa kita ini mudah rusak. Betul ya? Gambar itu menunjukkan bahwa kita ini rentan terhadap sebuah kerusakan. Artinya apa? Di sini membawa kita untuk menyadari, sadar diri. Ini kata penting. Ketika saudara berkaitan dengan gambar di sana, saudara dan saya harus sadar diri bahwa kita ini rentan. Kita ini tidak mampu. Kita ini mudah rusak. Tanpa Tuhan saudara dan saya adalah pribadi yang mudah rusak. Karena dunia yang sudah jahat lebih mudah membawa kita pada kejahatan. Dan dia tidak pernah menawarkan kebenaran buat saudara dan saya. Maka ketika kita jauh daripada Tuhan, saudara dan saya adalah pribadi yang mudah rentan. Rentan dalam pacaran. Betul? Maka kadang-kadang lagu rohani bisa diubah menjadi lagu kesukaan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Betul ya? Dari pacaran itu. Ayo sudah salah langkah. Nah itu artinya berbeda. Timbun tanah itu artinya berbeda. Kemudian udah timbun capek-capek, langsung di satu bilang, aduh udah enggak mampu lagi. Dia sambung lagi. Jangan lelah. Begitu ya. Iya, bukan bekerja di ladang Tuhan, dia bekerja di ladangnya saya. Enggak boleh begitu. Kita semua rentan terhadap dosa. Maka gambar itu menunjukkan kerentanan kita. Maka ketika kita jauh daripada Tuhan, kita lebih banyak jatuh daripada kita bangunnya. Maka itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak dapat berjalan memuliakan Tuhan kalau tanpa bergantung pada Tuhan. Karena kita gambar. Yang kedua, tidak hanya bicara tentang gambar, tapi yang kedua adalah gambar Allah. Betul ya? Gambar Allah. Ketika Allah itu diperbesar dan gambar itu diperkecil, maka di situ membawa kita untuk menyadari bahwa saya punya nilai diri. Gambar mengingatkan saya bahwa saya tahu diri. Itu baik-baik. Tetapi Allah yang ada di belakang gambar itu, ketika itu diperbesar, maka di situ kita menyadari bahwa saya punya nilai diri. Jadi dalam kehidupan manusia, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, ingat, hal yang pertama, tahu diri bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi yang kedua adalah supaya kita tidak hanya tahu diri dan membuat kita minder. Karena kita rentan dengan kejatuhan. Tetapi hal yang kedua adalah kita tahu bahwa kita punya nilai diri. Yang memberikan nilai diri itu adalah Allah sendiri. Karena kita adalah gambar daripada Allah itu sendiri. Maka kalau kita sebagai orang percaya, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Maka satu sisi kita tidak akan pernah minder dalam hidup ini. Betul? Dan kita juga tidak akan pernah menjadi sombong. Karena satu sisi kita tahu, kita walaupun gambar, tetapi ada Allah yang ada di belakang gambar itu sendiri. Maka di sana kita menjalani hidup ini dengan baik. Maka ketika kita melihat orang lain, kita melihat kelebihannya, dan kita hanya fokus pada kekurangan kita akan minder.
Maka ada yang berkata begini, saya tanya, kenapa kamu gak tembak dia? Aduh Pak, kalau lihat status sosial saya dengan dia seperti langit dan bumi. Ada yang berkata demikian, bukan di sini, tempat lain. Aku gak mau tembak dia Pak. Sebenarnya hati ini ada rada-rada sih, rada. Memang kadang bikin saya gak bisa tidur Pak. Tapi gak berani aku tembak dia, kenapa? Aduh rasanya beda sekali antara saya dengan dia. Loh, yang kaya itu papanya bukan dia. Betul toh? Sikat aja. Tapi ketika sikat hanya 2, saya bilang, kamu ketika sikat harus tahu diri. Tahu diri itu apa? Tahu diri itu harus siap menerima 2 jawaban. Amin itu ya? Ya? Yang baru sekolah bahasa ini jangan pacaran dulu, jangan angguk-angguk. Yang sudah. Kok yang lebih angguk itu yang sekolah bahasa ini, saya bingung jadinya. Saya nanti tambah kerjaan ini. Ya. Yang pertama ketika engkau tembak dia akan berkata, sebenarnya sudah lama aku mendoakanmu. Tapi kenapa saat ini baru engkau kasih? Engkau kasih tahu bahwa engkau cinta padaku. Udah gak tahan hatiku ini. Berarti dia menerima bukan? Tapi ada yang bilang tunggu sebentar karena jual mahal. Doa dulu. Doa 1 tahun. Tetapi ada yang berkata, sepertinya aku gak punya rasa sama kamu. Ya bawa cabai aja. Supaya dia punya rasa. Begitu ya. Aku gak punya rasa sama kamu. Jadi kita harus siap menerima itu. Betul? Maka di sini kita melihat gambaran rupa Allah mengajarkan kita untuk memahami. Kita satu sisi tahu diri. Bahwa kita tidak bisa hidup dalam tamat Tuhan. Tapi satu sisi kita punya nilai diri. Maka di sana membawa kita hidup dalam keseimbangan itu sendiri. Sesuatu yang lebih itu adalah sebuah kerusakan. Maka sesuatu yang lebih itu disebut dengan candu. Betul ya? Candu itu tidak baik. Maka ketika kita hidup di dalam keseimbangan itulah kita memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika saudara dan saya mengerti bahwa saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Maka selanjutnya kita memahami gambar dan rupa Allah membawa kita untuk bersikap terhadap diri kita sebagai diri yang manusiawi. Saya ulangi kalimat ini. Saudara dan saya harus bersikap terhadap diri sebagai diri yang dibuat secara manusiawi. Artinya apa? Ketika engkau memperlakukan dirimu sebagai diri manusiawi, maka di sana engkau mempermuliakan Tuhan. Karena engkau menghargai semua potensi yang ada padamu. Dan di sana engkau tidak merusak dirimu. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Selanjutnya kita juga memperlakukan orang lain sebagaimana dia adalah manusia yang manusiawi. Perlu perhatikan ini. Sehingga ketika kita memperlakukan diri kita manusiawi, tapi kita tidak memperlakukan orang lain manusiawi, kita tidak berperan untuk memuliakan Tuhan. Maka itu panggilan kita dan peran kita. Dan terakhir yang perlu kita lihat adalah bagian yang terakhir, tolong munculkan dulu. Ya. Lanjut. Udah lewat itu. Habis ya? Coba berarti dinaiknya. Waduh. Lanjut. Lanjut. Yang ketiga. Ketiga ada? Wah, berarti kepotong. Ya, jadi saya dengan singkat saja. Yang ketiga adalah kita bisa menikmati segala sesuatu, tetapi kenikmatan itu bukanlah tujuan bagi kita. Tetapi kita menikmati itu dalam kaitan dengan Tuhan. Artinya apa? Kita kenal diri, kita bersikap kepada sesama, tetapi juga kita bersikap kepada apa yang ada pada kita. Bagaimana sikap kita? Yaitu ketika kita memiliki sesuatu, kita tidak boleh stop kepada sesuatu itu. Tapi kita mengkaitkan sesuatu itu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan marah dengan orang kaya dalam kisah Lukas. Di mana dia punya lumbung-lumbung begitu banyak. Kemudian dia roba lagi karena gandumnya begitu banyak. Dia roba lagi dan memperbesar. Dan selesai memperbesar dan mengisi penuh semua lumbung-lumbung itu. Apa yang dia lakukan? Dia duduk dan berpangku kaki. Dan di sana dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku tenanglah. Semuanya sudah tersedia bagimu. Apapun yang kau inginkan semuanya tercukupi. Tapi apa yang terjadi? Selesai dia ngomong, Tuhan berkata, hai orang kaya yang apa? Bodoh. Kata bodoh di sana. Kalau saudara dan saya memperhatikan, itu ditulis dengan kata moron. Moron itu artinya apa? Bodoh secara religius, bukan bodoh secara akademis.
Jadi di sana bodoh secara religius. Artinya apa? Dia Tuhan kasih berkati hidupnya. Tetapi dia hanya melihat bahwa jaminan hidup dan jiwanya daripada semua yang dimiliki. Dan dia tidak mengkaitkan itu dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan kau orang bodoh. Artinya apa? Orang yang bisa memuliakan Tuhan adalah semua yang Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan kasih. Tidak membuat dia terpana hanya sebatas berkat Tuhan. Tetapi dia harus melampaui berkat Tuhan dan melihat ada Tuhan di balik itu semua. Dan dia pakai berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dengan demikian, pertanyaannya, kalau kau studi, apakah lewat studi itu engkau memuliakan Tuhan? Pertanyaan di sini, kalau saudara bekerja, kira-kira apa yang muncul pertama dalam pikiran saudara? Ini mau terakhir ini. Jujur, apa? Uang. Kenapa orang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain? Gaji, betul. Pertanyaan, kalau saudara studi, ketika saudara memikirkan studi, pikiran pertama yang muncul apa? Apa? Beasiswa. Dia sedang bergumul dengan beasiswa. Mari kita berdoa. Kalau nggak dapat beasiswa, berarti studinya nggak jalan. Betul ya? Apa yang saudara pikirkan tentang pendidikan? Banyak yang berpikir tentang gelar. Betul ya? Maka di Indonesia banyak sekali gelar yang dijual. Betul ya? Jangan beli itu. Saudara yang butuhkan bukan gelarnya, tapi kualitasnya. Amin itu ya. Apa artinya PhD, tapi kualitasnya pantat hangus di dapur. Ya kan? Tidak boleh. Jadi otomatis di sini kita melihat kita butuh kualitasnya. Maka pertanyaannya muncul adalah kalau orang mengerti ini. Maka ketika dia bekerja, apakah Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan? Ketika dia studi, apakah Tuhan dipermuliakan dalam studi? Ketika dia berpacaran, apakah Tuhan dipermuliakan dalam pacaran? Itu harus menjadi pikiran utama. Karena saudara dicipta bukan untuk kenikmatan saudara. Tapi saudara dan saya dicipta untuk kenikmatan, memuliakan Tuhan. Melalui menikmati Tuhan, melalui segala hal yang Tuhan ciptakan. Maka dengan demikian, mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kalau orang mengerti ini, maka saya percaya bahwa dia akan menjaga hubungan yang baik dalam cinta kasih. Dia akan menjaga kualitas yang baik dalam pekerjaan. Dia akan menjaga nilai yang baik di tengah-tengah studi yang ada. Karena dia tahu dia memuliakan Tuhan melalui semuanya itu. Marilah dengan bagian ini membawa kita untuk berperan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sebagai orang yang tidak percaya yang akhirnya. Harus Tuhan mempermuliakan dirinya melalui penyataan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Kita lebih daripada ciptaan yang lain. Walaupun ciptaan yang lain memuliakan Tuhan. Tetapi mereka tidak punya afeksi seperti kita. Mereka tidak punya pikiran yang bisa membuat mereka puas di dalam Tuhan. Mereka tidak punya emosi, mereka tidak punya perasaan yang bisa dipuaskan di dalam Tuhan. Hanya saudara dan saya hanya bisa dipuaskan di dalam Tuhan. Dan sekali lagi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Agustinus. Allah tidak pernah memberikan kebahagiaan di luar daripada dirinya. Karena dia satu-satunya sumber kebahagiaan itu sendiri. Carilah kenikmatan itu di dalam Kristus. Dan carilah kebahagiaan itu di dalam Kristus. Permuliakan dia, maka engkau menikmati hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.